Ya, insya Allah hari ini saya akan tulis artikel yang sangat situasional atau sangat kontekstual ya pada masa ini. Judulnya Musim Bunga. So ini kan ini lagi musim bunga ini. Ibu-ibu, bapak-bapak pada keranjingan memelihara bunga. Nanti kita akan lihat bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam atau sejarah-sejarah atau manfaat-manfaat dari bunga itu. Nah, saya mulai dengan mengutip perkataan atau tulisan Abbas Mahmud Al-Aqad tentang Nabi Isa. Dia menulis, setiap sore ia mengajak murid-muridnya mengunjungi taman bunga. Dia adalah nabi yang romantis. Tulis Al-Aqad dalam Hayatul Masih fi Tarikh wa Kushfil Asraril Hadis. Ya, saya lanjutkan ya. Ini bagaimana teritori memulai artikel supaya terlihat enak didengar dan ilmiah. Ya, saya lanjutkan. Pada abad ke-10 Masehi, sebuah universitas di Mesir didirikan bernama Universitas Al-Azhar atau Jamiatul Azhar. Al-Azhar ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti bunga-bunga, artinya universitas bunga-bunga. Kenapa demikian? Karena Al-Azhar ini ibarat bunga, di mana setiap manusia, setiap orang di penjuru bumi ini ya banyak sekali yang berterbangan ke Al-Azhar menghisap bunga-bunga. Apa itu? Bunga-bunga kehidupan, saripati bunga, kemudian menghasilkan madu dan madunya disebarkan seluruh dunia. Ya, untuk apa? Untuk melawan kanker epistemologis, untuk melawan penyakit-penyakit kebodohan yang menjadi sumber segala masalah. Artinya Al-Azhar, bunga-bunga ini sebagai sumber ilmu, sumber kehidupan, sumber saripati. Nah, inilah diantaranya menariknya membahas tentang bunga. Selain itu, ya bunga ini juga menjadi berbagai simbol. Artinya orang-orang itu menggunakan bunga untuk apa banyak sekali. Orang menikah itu dipenuhi dengan hiasan bunga-bunga. Sepasang kekasih yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya memberikan hadiah dengan bunga. Suami memberikan setangkai mawar merah kepada istrinya, dan seterusnya sebagai lambang cinta, lambang kasih dan lambang sayang. Dan Nabi Isa menjadikan bunga sebagai media pembelajaran. Ya, terlihat romantis memang ya. Karena kenapa? Kalau anak-anak murid telah jatuh cinta kepada gurunya, ya, maka apapun petuah guru kepada muridnya akan mudah diterima. Itulah diantara manfaat bunga. Kenapa bunga begitu besar manfaatnya? Dan bunga juga tidak hanya lambang kehidupan, tapi juga lambang kematian. Bahkan orang yang meninggal dunia pun erat kaitannya dengan bunga. Itulah yang disebut dengan bunga karangan duka cita. Jadi bunga ini memang dari mana-mana bunga. Nah, jika membahas tentang terminologi bunga dalam Al-Quran ada juga ya. Dalam surah Thaha ayat 131 dijelaskan situ bahwasanya ya, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu ya kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan, zahratul hayatid dunya. Artinya kalau Al-Quran ini membahasakan bahwasanya segala yang indah-indah dan melenakan di dunia ini bisa disebut sebagai bunga. Artinya bunga dalam artian sesungguhnya, atau bunga dalam artian metafora atau permisalan. Jadi kehidupan dunia yang indah ini bisa melenakan, bisa mengasyikkan menjadi bunga-bunga kehidupan. Dan orang-orang tertidur di malam hari lalu bermimpi juga menjadi bunga-bunga kehidupan. Jadi mimpi yang indah itu menjadi bunga-bunga kehidupan di dalam tidur kita.
setelah kita menerangkan bagaimana Nabi Isa kerap membawa murid-muridnya ke taman melihat bunga-bunga yang indah, mencium semerbak wangi bunga. Kemudian kita juga singgung Universitas Al-Azhar di Mesir yang bernama Al-Azhar, berarti bunga-bunga, sebagai sumber ilmu, sumber kehidupan. Kemudian kita juga singgung terkait dengan bagaimana seorang sepasang kekasih menghadiahi pasangannya dengan bunga, bagaimana kehidupan ini penuh dengan keindahan, ibarat bunga jika dimetaforakan. Bahkan hidup ini juga sampai kematian erat katanya dengan bunga. Inilah yang kita akan bahas dalam beberapa linia supaya terlihat bahwasanya tema kita ini tidak jauh daripada bunga, sebutan tentang bunga. Jangan keluar tema. Kalau keluar tema, orang tidak tertarik untuk membaca, dan pastinya editor juga tidak mau menerima. Kenapa ini temanya terlalu luas? Jadi cukup membahas masalah bunga, nanti dikait-kaitkan dengan kehidupan, dengan kematian, dengan cinta kasih, orang yang di bangku kepayang, pembelajaran, dan seterusnya. Nah, ada juga yang lain yang penting kita selipkan dalam bunga ini. Jadikan bunga sebagai media sedekah. Ini penting ini, karena kita ini kan kebetulan saya ini lagi di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang memang konsen membahas masalah zakat, infak dan sedekah. Makanya saya kaitkan juga bagaimana bunga itu bisa menjadi media pahala, ya. Dengan apa? Dengan saling berbagi. Di sini juga saya terangkan, saya tuliskan bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang luar biasa sebenarnya, luar biasa kehebatannya. Karena kenapa? Mereka mampu menciptakan musim di luar musim hujan dan musim kemarau. Ya, sebelumnya ada musim toke. Ya, orang-orang sampai ke kampung-kampung, sampai ke tebing-tebing, ke hutan-hutan mencari toke, yang harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Toke hilang, timbullah revolusi batu akik. Ada orang menjual batu akiknya sampai miliaran. Nah, musim ini sekira tahun 2014 sampai tahun 2018, cukup lama ini musim batu akik, ya. Setelah itu batu akik tenggelam perlahan-lahan, tak nampak. Muncul lagi musim bunga, tapi orang nggak tahu. Musim bunga 2020 ini sebenarnya sudah pernah sekali terjadi pada tahun 2014 sampai 2018. Ada orang yang membeli, ada artis yang membeli bunga jemani dan anturium itu seharga hampir 1 miliar, yakni 950 juta. Itu jenis jemani dan anturium. Nah, sekarang ini viral lagi. Orang para keranjingan berbunga, muncul lagi musim bunga di tahun 2020 ini. Nah, bunga yang sekarang lagi viral yang dicari orang adalah bunga janda bolong, ya. Bunga janda bolong ini dihargai dari per daun. Satu daun berharga mulai dari 10 sampai 30 juta rupiah. Dulu waktu zaman jemani dan anturium, bunga janda bolong ini hanya ada di hutan-hutan bersama misteri mitologi Sundal Bolong. Ini dia ini. Jadi itulah kehebatan negara kita, ya. Masyarakat kita sangat mudah bahagia, mudah sedih, dan mudah frustasi, dan itu bisa direduksi dengan bunga. Jadi sebenarnya menulis itu cukup mudah, ya. Yang pertama adalah harus mencari tema yang situasional, artinya kontekstual. Apa yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini, itu yang diangkat, ya. Karena sekarang musim bunga, maka paling tepat
mengangkat tema adalah terkait dengan bunga. Dari membahas masalah bunga ini, ya, hobi bunga, sejarah nama-nama yang terkait dengan bunga kita ramu dalam tulisan, kemudian kita selipkan pesan-pesan agama. Kita selipkan pesan-pesan agar masyarakat misalnya dianjurkan untuk idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan memasukkan rasa bahagia, rasa gembira kepada saudaranya yang lain. Artinya lewat bunga ini bisa menjadi media memberikan kebahagiaan kepada saudara kita yang lain, dan itu sedekah yang luar biasa manfaatnya. Nah, begitu. Jadi menulis itu ada pesan-pesannya, ada goal yang kita inginkan, ya, ada goal yang kita inginkan. Nah, dan pembaca itu paling suka kalau kita menulis, ya, kemudian membawa dirinya ke dalam tulisan kita. Katakanlah seorang penikmat bunga, ya, pencinta bunga, kolektor bunga, membaca tulisan kita tentang musim bunga. Dan di situ ada pesan-pesannya, pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, maka dia sangat menyentuh dirinya dan insya Allah akan berbuat baik setelah membaca tulisan kita. Karena kenapa? Dirinya merasa dibawa ke dalam alam tulisan kita itu. Nah, itu antaranya, ya. Jadi kalau mau menulis, carilah tema-tema yang situasional, kemudian masukkan pesan-pesan agama agar tulisan kita itu memiliki nilai dakwah. Sebab intinya kita ini menulis sebagai media dakwah, dakwah bil qalam, berdakwah dengan tulisan. Insyaallah manfaatnya lebih besar dan lebih lama terasa, ya, bahkan sampai setelah kita meninggal dunia, walaupun masih bisa merasakan pesan-pesan moral kita, pesan-pesan agama kita lewat tulisan kita ini. Sekian, semoga bermanfaat. Mari menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.